Terima kasih. Thanks. Oke, kamu sih apa kabar nih? Alhamdulillah baik, seperti biasa. Baik. Oke, hari ini kita mau bahas tentang cyberbullying ya. Ya. Oke, cyberbullying. Menurut kamu sih cyberbullying tuh apa ya definisi cyberbullying? Menurut saya cyberbullying adalah tindakan kekerasan secara ketikan yang kamu bisa lakukan di sosmed, atau bisa jadi suara yang kamu rekam di sosmed terus kamu upload. Bisa itu di WA atau di sosmed lainnya seperti Twitter dan lain-lainnya. Yang bisa mengenai perasaan tidak enak kepada korban. Oke. Jadi kalau kita lagi ngobrol atau mungkin kita ngupload post di Instagram, kita pose lah cheese gitu ya. Biasanya orang-orang kayak gitu. Ya, terus ada yang komen tuh, komennya ih lu jelek banget sih gitu ya. Gitu bener ya, itu masuk cyberbullying nggak tuh? A lot of people berpikir kalau itu termasuk ke cyberbullying, tapi ya menurut saya ya memang termasuk ke cyberbullying, soalnya itu tindakan yang dianggap tidak enak dan dilakukan secara ketikan, dan itu dikenai kepada seseorang atau ditujukan kepada seseorang. Gitu ya. Cuman orang-orang nih kebanyakan tuh nggak bisa bedain apa itu cyberbullying sama candaan. Nah bener itu. Nah itu kira-kira gimana ya biar kita tuh bisa bedain apa itu mana yang candaan, mana itu yang cyberbullying? Ya, kalau masalah mana candaan, mana cyberbullying sih, itu menurut pertemanan mereka. Kadang ada yang candaannya tinggi banget, yang orang lain bila kayak kasar banget gitu ya. Bila orang lain dikasih candaan itu, mereka terasa tersinggung. Tapi bagi mereka di pertemanan mereka itu tidak. Bagi karena mereka itu biasa ya, udah sering biasanya itu gitu ya. candaan aja bagi mereka seperti itu. Oke. Jadi ya itu termasuk candaan sih, walaupun kepada orang lain itu termasuk cyberbullying. Jadi tergantung relasi juga ya, kita itu posisinya kita tuh posisinya lagi di dan kita jadi teman dekat atau mungkin cuma baru kenal, baru kenal tiba-tiba langsung lu jelek amat dah. Wah, kalau itu sih termasuk cyberbullying. Oke. Kalau misal baru kenal ya 1 hari, terus kok elek banget sih kemarin. Nah, itu yang tidak boleh, itu termasuk cyberbullying. Oke. Kalau kamu sendiri pernah nggak tuh mengalami cyberbullying atau mungkin cyberbullying di real life langsung? Kalau saya pribadi sih pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya malah? Iya, malah dua-duanya. Cyberbullying pernah, di real life pernah. Cuma recently sih cyberbullying yang saya kena di SMP. Gimana tuh? Coba ceritain pengalaman. Kalau pengalaman cyberbullying sih gak akan saya ceritakan semuanya, karena ya ada yang perkataan yang tidak enak. Ya. Mungkin bagi orang lain itu waduh kasar banget. Menurut saya oke, gak apa-apa lah. Ya seperti saya seringnya tuh kalau cyberbullying paling sering terjadi di WhatsApp. Di WhatsApp paling sering. Saya tidak main Twitter, tidak main IG, TikTok atau apa, cuma ya sering aktif di WhatsApp. Tapi sering banget saya dapat cyberbullying di situ. Berarti contohnya pas saya lagi ngajak ngobrol, malah ditinggal, malah bilang kamu kok sok asik banget sih atau gimana. Nah, pokoknya semacam itulah. Itu ya saya kayak sakit hati lah. Saya juga manusia, saya bukan robot. Pernah nggak tuh dari pengalaman cyberbullying atau bullying di real life itu sampai nimbulin trauma sampai udah malas main IG? Misal dulu pernah main IG nih, terus karena pernah dibully terus akhirnya nggak mau main IG lagi, cuma WhatsApp gitu. Tidak sih, kalau cyberbullying tidak menimbulkan saya trauma sama sekali. Tapi kalau bullying di real world, ya
ada beberapa trauma. Apa tuh kalau boleh tahu? Atau mungkin itu hal yang personal ya? Tidak sih, cuma saya tidak cerita ini ke banyak orang. Sebelumnya saya akan ceritakan kejadian bullying diri dulu untuk apa ya, tahu petanya kenapa kok saya dapat trauma itu. Iya. Kejadiannya itu saya pas TK umur 5 atau 6 tahun lah. Sekitaran umur itu saya dikucilkan di kelas. Di satu kelas saya dikucilkan. Kelasnya hadir di masjid. Saya dikucilkan di situ, tidak pernah dijak omong. Saya duduk di sini, tidak boleh, harus di belakang. Tas saya dilempar-lempar. Gurunya pun tidak membantu saya. Gurunya malah mendukung. Malah cuek gitu ya? Malah mendukung, kamu apa sih? Kamu nilai kamu saja jelek, kenapa aku harus ngurusi? Gurunya malah kayak gitu. Dan setelah pulang dari kelas itu saya malah dikejar-kejar sampai mana-mana itu. Nah, itu trauma yang ditimbulkan dari kejadian itu lumayan banyak. Cuma saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang lainnya agak personal. Traumanya seperti susah bersosialisasi. Saya susah ngobrol sama orang atau susah public speaking. Ya, saya dulu public speaking susah banget. Ngobrol sama orang saja susah. Saya tidak punya keberanian untuk ngobrol sama orang karena saya takut kalau bakal dicuekin lagi, bakal diperlakukan seperti saya dulu TK. Kalau public speaking, kenapa takut saya? Karena itu untuk personal 4 mata saja saya takut, apalagi dengan banyak mata-mata. Oh gitu ya ceritanya. Ada nggak tuh solusi buat ngilangin trauma-trauma itu? Kalau solusinya, trauma yang saya sebutin tadi sudah tidak ada sama sekali. Solusinya gampang. Saya tidak pernah memikirkan trauma-trauma itu lagi. Saya tidak pernah kayak, waduh saya kemarin kena bully ya ini, saya punya trauma dan lain-lain. Saya acuh dengan trauma itu. Aku tidak mau rasa aku punya trauma. Aku hidup di dunia ini harus menjadi orang yang kuat. Saya hidup di dunia ini harus menjadi orang yang berprestasi. Jika saya tidak berprestasi, gimana lagi? Nah, dunia ini aja sekejam ini. Bagaimana saya bisa menghidupi diri saya sendiri di dunia ini bila saya tidak menjadi orang yang kuat? Oke gitu ya. Jadi simpulan hari ini kita itu harus tahu gimana cara bedain apa yang bully, apa yang candaan ya. Kita juga harus punya mental yang kuat buat ngadepin, karena ya banyaklah orang berkeliaran buat bully-bully padahal mereka cuma candaan, cuman ya kita kan belum kenal, masa mau gegas aja gitu ya. Oke gitu ya. Oke, sekian dari kita. Mungkin sekian dari podcast kami dari kelompok 2 yang berangkat ya kita sebutin ya. Oh ya, formalitas. Iya, untuk formalitas. Oke, dari Fatan Arga, dia bertugas jadi yang di laptop lah, ngurusin urusan laptop lah, digital, make dan lain-lain. Terus di sini ada saya sendiri, buat saya jadi wawancara. Terus ada Mohsin. Saya tugas saya sebagai narasumber, sebagai victim dari kasus bullying dan cyberbullying. Terus dan ada di sini ada Syauki dan Rivaldo yang bertugas sebagai stand kamera dan guide kita untuk meluruskan kita. Oh, bagaimana naskah selanjutnya dan lain-lain lah. Ya, mungkin sekian dari kita. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.